Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah tidak menolak umatnya, yang terdapat pada surat Roma pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama sampai 18. Surat Roma merupakan sebuah uraian teologis yang disusun dengan rapi. Pada zaman jemaat perdana, orang Kristen Yahudi dan orang Kristen bukan Yahudi kadang-kadang tidak sepakat mengenai bagaimana manusia dibenarkan, diterima oleh Allah, dan bagaimana para pengikut Kristus seharusnya hidup. Pasal 9-11 menerangkan tentang cara Injil bersangkut paut dengan bangsa Israel. Paulus menegaskan bahwa Injil tidak meniadakan kehendak Allah bagi bangsa Israel. Sebaliknya, Injil menggenapi janji Allah bagi Israel dan meneguhkan pengharapan bagi Israel. Walaupun kelihatannya lain, akhirnya seluruh Israel akan diselamatkan. Israel sebagai umat pilihan akan dikesampingkan untuk sementara waktu karena mereka tidak menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Oleh sebab itu Allah mengesampingkan mereka tetapi tidak menolak mereka. Dia Maha Kuasa dan hanya melaksanakan rencana penebusannya untuk seluruh umat manusia. Pada satu hari Israel akan dipulihkan kembali dan diberkati. Dengan demikian Injil dapat diberitakan kepada semua orang di dunia ini, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama sampai 18 termasuk ke dalam hal pengajaran tentang penyelamatan Israel. Allah telah membuat rencana keselamatannya bagi dunia melalui garis keturunan umat Israel. Tetapi bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah ini menolak kemesiasan Yesus. Bangsa Israel tidak percaya atau beriman kepada Yesus. Ketika Mesias itu datang, dia ditolak bahkan disalibkan. Penolakan Israel terhadap kemesiasan Yesus menimbulkan permasalahan teologis. Masalahnya ialah mereka berpikir apakah umat Israel yang telah menolak Yesus itu tetap disebut sebagai umat Allah? Mungkinkah karena mereka telah menolak kemesiasan Yesus, maka mereka bukan lagi umat pilihan Allah? Melihat situasi ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa Allah sekali-kali tidak menolak umatnya. Bahkan Paulus juga menegaskan bahwa ia sendiri pun orang Israel dari suku Benyamin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa tindakan penolakan yang dilakukan oleh Israel sebagai umat pilihan Allah tidak membuat rencana Allah berubah ataupun gagal, bahkan tidak membuat Israel kehilangan statusnya sebagai umat pilihannya. Ketika ada penolakan, pasti akan ada hukuman yang harus dipikul. Tetapi hal tersebut tidak lantas membuat Allah menghukum seluruh umatnya, karena pasti masih ada orang-orang yang hidup benar di mata Tuhan. Berdasarkan hal ini, Paulus melihat bahwa misinya kepada orang-orang yang bukan Yahudi bisa berdampak positif bagi orang-orang Yahudi atau bangsa Israel. Pada akhirnya, kecemburuan yang muncul pada umat Israel membuat mereka akhirnya menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Mesias dalam hidup mereka. Setiap bangsa yang bukan umat pilihan Tuhan atau orang-orang yang bukan Yahudi memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan, karena Allah juga memberikan keselamatan kepada bangsa-bangsa lainnya. Oleh karena itu, maka tidak ada alasan untuk bermegah baik bagi orang Israel sebagai umat pilihan maupun bagi bangsa-bangsa lainnya yang juga diberikan anugerah keselamatan. Allah lah yang seharusnya ditinggikan dan dipuji karena Dialah yang memberikan anugerah keselamatan tersebut. Kita yang harusnya binasa kini beroleh hidup di dalam Dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan menyadari bahwa di tengah-tengah kegelapan dunia ini akan selalu ada sebagian kecil orang yang percaya, maka selayaknya lah kita harus semakin giat untuk menyampaikan Injil atau kabar baik. Segelap apapun dunia saat ini,
pasti akan selalu ada orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk datang dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti yang disampaikan oleh Paulus pada Roma 11 ayat 17-18, kita adalah tunas-tunas liar yang dicangkokkan pada pohon anugerahnya. Apa yang kita terima adalah semata-mata oleh anugerah Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk bermegah diri. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.